Smart. Abdul Halim Majalengka. Kiai Haji Abdul Halim, lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, lahir di Desa Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tanggal 26 Juni tahun 1887, meninggal di Majalengka, tanggal 7 Mei tahun 1962 pada umur 74 tahun. Merupakan pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Seorang tokoh pergerakan nasional, juga tokoh organisasi Islam dan ulama yang terkenal toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antar ulama tradisional dan pebaharu modernis. Kiai Abdul Halim putra Kiai Haji Muhammad Iskandar, lahir dengan nama Otong Syatori. Ia merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Hajah Siti Mutmainah. Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga seorang penghulu di Kawedanan, Jatiwangi, Majalengka. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Kiai Halim telah memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitar. Ayahnya meninggal ketika Kiai Halim masih kecil, sehingga ia banyak diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Pada umur 21 tahun, Kiai Halim menikah dengan Siti Murbiah putri Kiai Haji Muhammad Ilyas, penghulu Landrat Majalengka. Pernikahan mereka dikaruniai 7 orang anak. Seorang di antara cucunya yang aktif di berbagai organisasi Islam seperti sebagai pengurus BP4 Pusat, Wanita PUI, BMOIWI, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, GUPPI. Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam adalah DRA Hajah Dadakol Lidah MPDI. Presidium BMOIWI periode tahun 2015 sampai tahun 2016. Pendidikan. Sejak kecil Kiai Halim tergolong anak yang gemar belajar. Terbukti ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Ketika berumur 10 tahun, Kiai Halim belajar Al-Quran dan hadis kepada Kiai Haji Anwar yang sekaligus menjadi guru pertamanya di luar keluarganya sendiri. Kiai Haji Anwar merupakan seorang ulama terkenal dari Ranjing Wetan, Majalengka. Sebagai penggemar ilmu, Kiai Halim juga mempelajari disiplin ilmu lainnya, tidak pandang apakah yang menjadi gurunya sealiran Islam ataupun tidak, asalkan dapat bermanfaat bagi perjuangannya kelak. Hal itu terlihat ketika Kiai Halim belajar bahasa Belanda dan huruf Latin kepada Van Hoven, seorang pendeta dan misionaris di Cideres, Majalengka. Ketika menginjak usia dewasa, Kiai Halim mulai belajar di berbagai pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Di antara pesantren yang pernah menjadi tempat belajar Kiai Halim adalah 1. Pesantren Lontang Jaya Penjalinan Lewi Munding Majalengka pimpinan Kiai Abdullah. 2. Pesantren Bobos Kecamatan Cirebon asuhan Kiai Suja. 3. Pesantren Ciwadus Timbang Kecamatan Cilimus Kuningan Kabupaten Kuningan asuhan Kiai Haji Ahmad Sobari. Dan yang terakhir, Abdul Halim berguru kepada Kiai Haji Agus Kedungwangi Kenayangan Pekalongan sebelum akhirnya kembali memperdalam ilmunya di pesantren Ciwadus Cilimus Kuningan Kabupaten Kuningan. Di sela-sela kesibukannya belajar di pesantren, Kiai Halim menyempatkan dirinya untuk berdagang. Ia berjualan minyak wangi, batik, dan kitab-kitab pelajaran agama. Belajar di Mekah. Setelah banyak belajar di beberapa pesantren di Indonesia, Kiai Halim memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk melanjutkan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di Mekah, Kiai Halim berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama asal Indonesia yang menetap di Mekah dan menjadi ulama besar sekaligus menjadi imam di Masjidil Haram. Selama menuntut ilmu di Mekah,
Kiai Halim banyak bergaul dengan Kiai Haji Mas Mansur yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama dan Rais Amsi Uriyah, Ketua Umum Dewan Syuro, pengurus besar organisasi tersebut setelah Kiai Hasyim Asy'ari meninggal pada tahun 1947. Kedekatan Kiai Halim terhadap kedua orang sahabatnya yang berbeda latar belakang antara pembaharu dan tradisional inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran. Selain belajar langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Halim juga mempelajari kitab-kitab para ulama lainnya, seperti kitab karya Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rasyid Ridho, dan ulama pembaharu lainnya. Selain itu, Kiai Halim juga banyak membaca majalah Al-Urwatul Wuthqa maupun Al-Manar yang membahas tentang pemikiran kedua ulama tersebut. Saya ingatkan, silakan klik like dan subscribe. Ayo kita rame-rame bangun channel ini supaya memberikan manfaat pada banyak orang.